Nah, kita pengen tahu lebih lanjut begitu ya mengenai kabar yang satu ini. Untuk itu kita langsung bergabung bersama reporter kita, ada Mas Wisnu Pradana dari Detik Jabar. Selamat pagi, Mas Wisnu. Selamat pagi ini dan juga Aryo. Lah, dirimu lagi di Pagi. mana ini? Kenapa Kayak ada di brimob jalanan? gitu di belakangnya. Ya kebetulan sekarang saya lagi ada di Cikalong Wetan di lokasi tempat rencana penggantian ganti rugi untuk tumpahan cairan kimia yang kemarin terjadi yang minggu lalu. I see. Iya, Iya, iya. Yang bikin langsung mesin-mesinnya pada keropos itu ya Mas ya? Iya betul. Oke. Tiba-tiba ditanyain untuk kasus yang berbeda, tapi nggak apa-apa ya Mas Wisnu ya, soalnya Masih di Polres Cimahi Iya. juga. enggak, soalnya kita juga bingung. Ini tentang kabar yang satu ini tuh cukup mengejutkan. Ini boleh diinformasikan nggak sih Mas lebih detail lagi? Kronologisnya seperti apa sih? Ya, jadi beberapa hari lalu Satreskrim Polres Cimahi baru saja mengamankan seorang kurir paket asal Koja, Jakarta Utara bernama Muhammad Arifin Al-Ahsan, 26 tahun yang melakukan penculikan dan juga pemerkosaan atau persetubuhan terhadap seorang pelajar SMP di Cimahi. Kasus ini terungkap berawal dari laporan orang tua korban yang merasa bahwa anaknya tidak pulang selama 1 hari. Ternyata setelah diselidiki oleh orang tua dan pihak polisian, didapat bahwa dari CCTV di sekitar lokasi rumah itu bahwa anak ini dibawa oleh seorang kurir paket yang ternyata mereka ini sudah intens berkirim pesan selama 1 bulan lebih sampai 2 bulan itu di salah satu grup WhatsApp bernama Virtual Friends yang di dalamnya itu berisi konten-konten 18+. Astaga. Ya, berawal dari situ mereka intens berinteraksi, akhirnya sepakat untuk ketemu di daerah Cimahi. Namun setelah diajak berkeliling Cimahi dan Kota Bandung, ternyata diajak menginap di salah satu penginapan yang ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, di situ iming-imingnya tersangka ini akan menikahi korban. Sehingga si korban ini mau diajak nginep dan akhirnya terjadi persetubuhan sebanyak 2 kali. Astaga. Demikian ini jadi Pak. Mas, ini boleh diceritain nggak sebetulnya apa kaitannya sih anak perempuan ini dengan si pelaku yang adalah seorang kurir paket ini? Apakah mungkin kita ngebayanginnya si kurir sedang mengantarkan paket misalnya ke rumah yang dituju, kemudian anaknya yang menerima, and then diculik dan disetubuhi dengan tadi ya modusnya dibawa ke hotel dan menginap gitu. Apakah seperti itu Mas? Atau ini sebetulnya orang random yang ditemukan di jalan aja oleh si pelaku? Sebetulnya saling kenal tapi tidak hubungannya bukan orang yang kenal lama, tapi karena mereka itu berada di dalam satu grup WhatsApp itu. Jadi tersangka kurir paket ini sebetulnya tidak mengantarkan paket dari Jakarta langsung ke Cimahi, tapi memang sengaja untuk bertemu dengan korban berinisial DNA 14 tahun karena mereka ini sudah intens chattingan di dalam grup WhatsApp Virtual Friends itu. Jadi mereka iseng tuh saling berkirim pesan sampai akhirnya yang laki-laki tersangka ini paksa untuk ketemu dan disetujui oleh korban. Oke, artinya memang ini tidak ada hubungannya dengan si pelaku pada saat sedang bekerja gitu ya Mas ya, mengantarkan paket, dan juga ini sekali lagi berarti di luar hubungan pekerjaan gitu ya Mas kejadiannya? Ya betul, di luar hubungan pekerjaan dan kebetulan memang profesinya hanya kurir aja gitu. Oke. Iya, ini dari kabar informasi yang saya dapatkan bahwa ini anak perempuan ini masih di bangku SMP, betul ya Mas ya? Ya, betul. Sedangkan, Jadi ya, sedangkan pelaku berumur 26 tahun, betul? ya, betul. Astaga. Ya Allah, gila, ini gue dengernya juga agak miris ya. Iya. Berapa lama Mas korban ini dinyatakan hilang atau ya tidak ada di rumah begitu? Korban dinyatakan hilang oleh keluarga itu 1 kali 24 jam di tanggal 27 Desember 2024 sampai akhirnya tanggal 29 baru dikembalikan oleh tersangka ini ke rumahnya. Nah, di situ Satreskrim Polres Cimahi ternyata berhasil melacak ponsel korban dan menunggu tersangka dengan korban ini pulang sampai akhirnya tersangka diamankan tanggal 29 Desember itu di dekat rumah korban. Oke, artinya
pelaku yang sebetulnya dia tinggal di Jakarta gitu ya Mas, tapi masih berada di sekitar area Cimahi dan berdekatan dengan kediaman korban begitu ya. Mas, kalau boleh Betul. tahu kondisi korbannya seperti apa nih Mas? Karena kan masih anak di bawah umur, masih SMP, kemudian tadi juga ceritanya katanya disetubuhi sebanyak 2 kali gitu. Sekarang kondisi fisik dan mungkin maupun mentalnya juga seperti apa nih kabarnya Mas? Ya, Vin, saat rilis di Polres Cimahi memang sempat dihadirkan, cuma tidak ditunjukkan ke publik. Memang hanya hadir bersama orang tuanya. Memang orang tua dan korban ini terus-terusan nangis. Ibunya waktu memberikan keterangan pers juga bahkan sempat pingsan 2 kali karena terpukul dengan anaknya yang sampai sekarang tuh dia terpukul dan lebih banyak mengurung diri. Memang karena tidak menyangka bahwa pertemuan itu berujung pada persetubuhan 2 kali dan 1 kali pencabulan di salah satu lokasi objek wisata di Kabupaten Bandung Barat. Jadi berawal dengan pencabulan terlebih dahulu, baru berakhir dengan persetubuhan 2 kali di penginapan. Oke. Astaga. Ya, ini seperti yang kita saksikan di layar bahwa pelaku ini sudah ditangkap dan juga sudah diamankan begitu ya Mas ya. Pasal apa yang disangkakan kepada si pelaku ini Mas? Ya, untuk pasal yang disangkakan itu pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia terhadap tersangka karena melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Informasinya memang ini korban pertama karena tersangka ini sudah berkali-kali mencoba mencari korban lain yang rata-rata memang masih di bawah umur agar mudah diiming-imingi oleh tersangka dengan motif saat itu tersangka merasa dia korban ini cantik dan dia terangsang oleh korban. Oke. Untuk korban sendiri apakah juga sudah dibekali dengan ditemani oleh profesional, iya, pendamping profesional begitu? Ya, korban ini sampai sekarang masih didampingi oleh psikolog dari unit PPA Satreskrim Polres Cimahi, masih dalam pendampingan karena korban memang terpukul dan masih shock, masih sering mengurung diri. Informasinya juga beberapa kali sempat pingsan juga. Iya, iya. Oke Mas, apakah ini keluarga korban juga sudah buka suara gitu Mas ke media terkait kasus ini, dan apakah juga mungkin ada tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh keluarga korban, mengingat tadi sepertinya memang sang ibunda dari korban itu terlihat sangat histeris sekali begitu Mas? Awalnya memang orang tua korban ini membagikan unggahan di beberapa akun media sosial bahwa anaknya dinyatakan hilang. Saat itu kita sempat mau konfirmasi, ternyata tersangka sudah langsung diamankan. Keluarga saat rilis di Polres Cimahi memang langsung menuntut bahwa tersangka ini harus dihukum berat karena sudah melakukan persetubuhan dan penculikan terhadap korban yang masih di bawah umur. Ya, sudah semestinya seperti itulah ya, karena baik lagi ini mungkin menjadi perhatian juga buat kita dan para orang tua juga untuk tetap mengawasi putra-putrinya dengan memegang gadget begitu ya. Maka harus diawasi itu detailnya seperti apa. Jangan sampai terjadi seperti ini, karena ini kan dari ibaratnya tuh dari grup WhatsApp, chat-chatan gitu kan, yang seringkali tidak kita perhatikan. Kita cuma ngeliat ada aplikasi apa aja yang di-download gitu ya. Tapi kan kita nggak sampai ke detail-detailnya dari DM sampai dengan ke aplikasi chatting. Ini agak miris juga sih. Ya, betul sekali. Mas Wisnu Pradana, terima kasih banyak untuk laporannya pagi hari ini ya. Mudah-mudahan nggak ada kejadian-kejadian yang mengejutkan lagi di Cimahi ya. Baru kemarin yang kasus tumpah bahan kimia di jalanan gitu ya. Sekarang kemudian ada kejadian miris gitu yang menimpa salah satu warga Cimahi. Terima kasih Mas Wisnu, selamat bertugas kembali. Selamat tahun baru. Terima kasih Didi Aryo, selamat tahun baru.